teman-teman, setelah kita tadi pemanasan statis, kali ini kita dinamis dengan melakukan gerakan ABC drill. Yang pertama itu kita melakukan gerakan ankling ya. Ankling itu dilakukan dengan istilahnya lari-lari kecil. Jadi lutut menekuk tapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lurus, biasa. Oke, 1, 2, 3. Jadi gerakan ini sebenarnya dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan cedera pada ankle kita ya. Kita lakukan sampai hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Yang kedua kita melakukan kick butt kick ya. Jadi kaki itu kita lemparkan ke belakang sampai menyentuh pantat kita. Seperti ini contohnya. Nah, kayak gini ya. Oke, kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Kemudian yang ketiga itu kita high knees. High knees itu kita lakukan seperti ankling tadi, tapi lutut diangkat sampai lurus. Jadi ini juga untuk menghindari cedera otot paha ya pada saat melakukan aktivitas berlari. Contohnya seperti ini. Jadi lurus ya, lurus. Oke. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian yang terakhir dari ABC drill ini adalah gerakannya kebalikan dari ankling gini. Kalau ini sekarang hentakan ke depan. Nah, seperti ini. Tangannya sambil diayun ya teman-teman. Oke, mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Itu untuk latihan ABC drill pagi ini. Terima kasih. Dalam kehidupan yang serba sibuk ini, kadang kita lupa bahwa kesehatan adalah investasi terpenting kita. Kita harus menjaga tubuh agar tetap bugar. Dan salah satu cara yang sederhana adalah dengan berlari. Ayo, mari kita mulai hari ini jadikan lari sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, bukan untuk tubuh, tetapi untuk pikiran dan jiwa kita. Mulailah hari ini, temukan kekuatan dalam setiap langkahmu. Lari untuk kesehatan, lari untuk kehidupan yang lebih baik. Yuk lari! Apa aja sudah cedera saraf yang sering terjadi saat olahraga itu, Dok? Oke, ya. Kalau cedera itu bisa mulai dari cedera otot, kemudian ligamen, itu juga bisa untuk olahraga ringan seperti lari seperti itu bisa terjadi. Nah, kalau yang berat juga bisa, kalau olahraga itu sepak bola misalnya, itu bisa kram misalnya, bisa juga sampai pada cedera otot, robohnya otot. Dan kalau yang olahraga body contact itu bisa sampai cedera kepala, cedera tulang belakang, itu semua bisa terjadi dan itu beresiko. Harus disiapkan supaya tidak terjadi resiko-resiko tersebut. Ya. Oke, makasih ya, Dok. Ya. Dok, Ya, tanya Dok, Gimana? kalau apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya cedera
saraf dan otot saat olahraga, Dok? Oke, jadi sih intinya sama saja ya. Mau olahraga apapun, misalnya kayak kita lari sekarang atau renang atau yang lain, ya pemanasan ya. Pemanasan inti baru nanti pemulihan. Sebenarnya sama saja pemanasan dan stretching ya. Oh iya. Oke, Oke, Dok. Ya. oke. Kalau seumpamanya waktu olahraga kena cedera, Dok, itu pertolongan pertamanya gimana ya, Dok ya? Oh ya, jadi kalau kita sedang melakukan olahraga dan dipastikan ada pemanasan kemudian terjadi cedera, yang pertama pastinya kita stop dulu ya kegiatan kita ya Mas ya. Jadi kita stop dulu, kemudian segera cari evaluasi medis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tahu kalau misalkan terjadi suatu cedera otot atau cedera saraf, segera kita tahu penanganan lebih lanjut. Oh gitu ya. Siap. Oke. Ya. Pak Dok, mau tanya. Jadi apabila nih seorang terkena cedera saraf, nah itu apa bisa pulih? Karena kan tipikal cedera itu adalah cedera saraf itu cedera yang susah untuk pulih ya. Gimana itu apa bisa pulih? Oke, jadi gini, intinya itu cedera otot ataupun saraf itu kalau misalnya penanganannya betul dan waktunya tepat, dalam artian waktunya itu cepat, itu bisa di recovery dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi cedera saraf? Ya udah, kalau terjadi cedera saraf itu datang ke dokter saraf. Kalau misalnya terjadi cedera otot atau patah tulang, ya sudah nanti hubungi ke dokter ortopedi atau ke dokter tulang gitu. Kalau misalnya sudah ke dokter saraf, sudah ke dokter ortopedi, kemudian sudah dilakukan penata laksanaan, biasanya kita berdiskusi atau berkolaborasi dengan dokter rehabilitasi medik buat penanganan lebih lanjutnya seperti itu. Jadi pada intinya semua cedera itu bisa ditanganin dan prognosisnya itu bagus bila cepat dan tepat penanganannya. Oke. Dok, kalau untuk seorang pemula yang pertama kali olahraga takut cedera itu tipsnya gimana ya, Dok? Oke, jadi gini, kita sebelum olahraga kita itu harus tahu olahraga apa yang kita lakukan. Ya, Terus kita harus tahu juga jenis-jenisnya. Oke, Kemudian kita harus paham betul teknik olahraganya itu apa. Ya, betul. Contoh, kita bisa lakukan lari yang ini ya. Jadi kita harus tahu nih rule-rule-nya lari seperti apa. Sebelum olahraga itu harus pemanasan, kemudian dan lain sebagainya, harus menggunakan outfit yang pas. Kemudian ada banyak lah. Nah, kita harus paham itu. Nah, kemudian kita nggak usah takut terjadi olahraga. Kalau terjadi cedera olahraga, soalnya gimana tuh, Dok? asal itu tadi. Jadi kita mengerti apa olahraga yang akan kita lakukan. Kalau misalnya pun terjadi cedera, ya sudah kita hubungi dokter, atau kita misal cederanya parah nih, kita datang aja ke unit gawat darurat. Nah, nanti kan di unit gawat darurat kalau misalnya pun ada cedera otot, saraf atau tulang, nanti dokter akan menangani sesuai dengan bidangnya seperti itu. Berarti gini, Dok, kalau untuk orang awam berarti nggak perlu takut olahraga ya? Nggak perlu. Yang penting udah tahu tata caranya, gimana. Betul. Oke, biar penting yang sehat gitu. Yang penting intinya adalah kita mau memulai. Oke, sip. Terima kasih, Dok, untuk Sama-sama. pesan-pesannya. Yo. Oke, Dok. Sip. Yuk, makasih, Dok. Gimana?